Merry Christmas. Hari ini kita merayakan Christmas. Wow. Saudara, untuk hari ini yang mungkin baru pertama kali datang, mungkin ada tamu, mungkin ada undangan, ada sanak saudara, mungkin yang baru pertama kali datang, saudara, you are all welcome. This is the house of healing. Ini rumah kesembuhan, saudara. Kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. What is the news today? Okay? There is the news, saudara. Kenapa saudara ada di tempat ini? Because you are invited, saudara. Saudara bilang, oh enggak, saya di-invite sama orang. Oh, saya ini kebetulan aja gitu. Tapi saya percaya saudara di tempat ini bukan kebetulan. It's never a coincidence saudara ada di tempat ini. Saya percaya Roh Kudus mengundang saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu dia ingin saudara-saudara juga mengalami apa yang semuanya kita yang ada di GBC juga alami. Sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa digambarkan. Something yang mungkin saudara longing. Saudara mungkin dalam kehidupan saudara sering mengalami kayaknya sepi ya. Kayaknya hidup begitu-begitu aja ya. Apakah Tuhan ini ada apa enggak dalam hidup saya? Apakah efek apa enggak? Sometimes kita merasakan, aduh kayaknya hidup ini biasa-biasa aja. Yang ada tambah susah. Ekonomi udah tambah susah, bencana di mana-mana. So apa mau jadinya gitu ya? Ke masa depan ini kayak gimana ya? Apakah ada harapan sebenarnya? Hari ini saya katakan the title of this sermon would be called Favor. Judulnya adalah Favored. Bagaimana kehidupan yang penuh dengan karunia itu? Bagaimana kehidupan yang penuh dengan anugerah itu? Saudara, di tempat ini, saya yakin saudara datang bukan cuma mau merayakan Christmas saja. Bukan karena saudara nggak enak diundang. Bukan karena saudara sungkan. Tapi saudara, saya percaya ada calling yang khusus. Ada panggilan yang khusus. Dan ada berita yang saudara perlu dengar hari ini. Amin. Saudara, ini saya mulai dari Lukas pasal yang kedua. Saudara, bahwa ini saya nggak tuliskan di sini, tapi saya hanya mau katakan bahwa konteksnya hari ini adalah berita pada saat Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Apa yang surga katakan mengenai kelahiran Yesus? Karena ada suatu berita, saudara, pada saat Yesus lahir. Saya bacakan ya. Lukas 2 mulai dari ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lagi di tengah-tengah kota gitu ya, lagi sepi masuk ke gang. Tahu-tahu ada sinar kencang banget gitu menerangi saudara. Tahu-tahu ada makhluk gede banget gitu ya. Malaikat tuh by the way bukan malaikat itu yang kecil-kecil yang pakai sayap terus bawa panah. Bukan. Saudara harus tahu malaikat itu tampangnya lumayan mengerikan. It's so big. Mereka itu besar. Mereka itu pakai wing. Dan saudara kalau pikir oh iya tampangnya apa seperti manusia. Belum tentu saudara. Saudara bisa baca sendiri. Saya nggak mau menjelaskan mengenai hal itu. But it's quite scary. Tetapi di sini malaikat di sini bahasa aslinya adalah angelos, yaitu messenger, pembawa pesan saudara-saudara. Tapi biar gimana pun, kalau saudara ada di tempat gelap, saudara ada di tengah-tengah, tahu-tahu ada terang beleng gitu, ada orang muncul, pasti saudara teriak. Yakin saudara-saudara, siapa yang nggak teriak juga kan? Takut pasti. Tapi nomor satu, itu kabarnya adalah, lalu kata malaikat itu kepada mereka adalah, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, ada kesukaan yang besar. What is that joyful news? Saudara, di sini tiap hari dengarnya apa? Bad news kan? Saudara buka pagi-pagi aja detik.com, kompas.com, pasti dimulai dengan kabar berita. Kalau beritanya baik-baik saja, pesawat mendarat dengan mulus, nggak bakal diberitain saudara-saudara. Ada orang yang melahirkan setelah berapa tahun nggak melahirkan gitu ya, jarang diberitakan. Tapi kalau namanya banjir besar,
gempa bumi, itu semuanya pasti laku. Itu kabar buruk lebih laku bahkan daripada kabar baik. Benar? Semua orang pinginnya dengar, wah si ini nih ya, si ini selingkuh ya. Waduh seneng banget, apalagi soal selingkuh. Waduh paling suka itu. Siapa yang selingkuh? Siapa yang selingkuh? Kalau perlu cari tahu tuh kenapa dia bisa selingkuh. Oke? Nah, saudara, hari ini ada kabar baik. Oke? Bukan kabar yang buruk. So you better pay attention. Ini kabar baik loh saudara. Kabar baik kesukaan besar bukan hanya bagi segelintir orang. Bukan hanya bagi gembala yang ada di padang. Tapi kabar baik ini untuk semuanya orang yang ada di dunia ini. Amin. Dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. That is the good news. Seorang apa? Juru selamat. Is a savior, saudara. Siapa yang nggak butuh diselamatkan? Nah, oke. Saya nggak ngomong keselamatan secara, bukan hanya secara, siapa yang nggak butuh masuk surga? Semua pasti angkat tangan. Tapi saya mau nanya, siapa yang nggak butuh pemulihan secara finansial? Siapa yang nggak butuh pemulihan dalam hubungan? Siapa yang nggak butuh dilepaskan dari stres? Siapa yang nggak butuh tidur, bisa tidur dengan tenang malam itu? Saudara mungkin udah lama nggak tidur dengan baik. Saudara kecapean setiap kali bangun tidur, mau tidur susah. Saudara harus tahu ya, banyak orang saudara kalau yang tidurnya tenang, enak gitu ya jam 11 bisa tidur. Itu mengucap syukur loh saudara. Banyak orang jam 12 belum bisa tidur, jam 1 belum bisa tidur, jam 2 tidur setengah mati. Saya ini rasanya pikiran nggak bisa tenang. Saudara butuh diselamatkan saudara. You need saving. Saudara perlu untuk disembuhkan. Kalau saudara udah banyak minum obat-obatan, terutama obat untuk tidur. Let me tell you tonight. Hari ini juga, malam ini, saudara bisa tidur dengan tenang setelah mendengar berita ini. Saya tahu kenapa. Karena saya sendiri pun sering. Kalau udah malam-malam udah scroll, udah mulai ketahuan tuh, saya nggak bisa tidur, pikiran tuh jalan terus. Sometimes kita nggak tahu apa yang mesti kita pikirkan. Kayaknya enakan escape aja. Tapi saudara nggak pernah escape. Karena saudara sebenarnya terjebak. Terjebak dalam pemikiran saudara. Bahwa besok saya harus mengalami hari-hari yang buruk lagi. Hari-hari yang tidak ada harapan lagi. Saya bingung, saya besok itu mesti ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Pikiranmu jalan terus. That's why you need good news. Saudara harus tahu, saudara perlu damainya daripada Tuhan, saudara. Amin. Kedua, kemudian, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ini yang nyanyi rame-rame. Ini kur pertama dari surga kepada manusia. Saudara pernah lihat kur kan? Kalau kur itu cuma sedikit-sedikit, ini surga yang bikin kur. Saudara kalau bayangkan kalau surga yang bikin kur, itu suaranya lebih bagus daripada semua sound system terbaik yang ada di dunia. Lebih baik daripada Tomorrowland. Saudara tahu Tomorrowland? Nggak ada yang tahu ya? Oh, saya tahunya cuma Disney Tomorrowland. Kalau yang ajeb-ajeb Tomorrowland nggak tahu ya, gitu ya. Itu banyak lighting. Wah, laser segala macam. Ini, langit itu benar-benar totally jadi siang. Dan itu terang benderang. Karena apa dikatakan? Glory to God in the highest. Tadi kita nyanyi Hosana, Hosana. Hosana in the highest. It's the same song. Lagu yang sama yang dinyanyikan. Yaitu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Why? Why kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Dan dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, bahasa Inggrisnya itu lebih enak. Terus terang aja. Karena di antara manusia yang berkenan. Seolah-olah kita ini harus berkenan dulu. Baru dapat damai sejahteranya.
Tetapi di bahasa Inggrisnya ditulis, Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favors rest. Saudara kalau diperkenan oleh Tuhan, saudara pasti punya damainya Tuhan. Saudara pasti enak rasanya di hati. Karena apa? Saudara nggak bermusuhan lagi sama Tuhan. Saudara tahu kalau Tuhan musuhin kamu, saudara bisa bayangkan ya, saudara itu berasa kayak orang terkutuk. Kayak orang itu nggak spesial. Kayak saudara itu dibiarin aja. Saudara kalau berjuang dalam hidup, biarin aja, jalan sendirian. Tetapi pada saat saudara diberikan favor, artinya Tuhan berdamai dengan saudara, dan Tuhan mau berjalan bersama-sama denganmu. Dia menemanimu di saat kamu lagi nggak bisa tidur. Dia mau menemanimu saat kamu lagi banyak kesulitan, lagi banyak tantangan. Pikiranmu lagi jalan kemana-mana, Tuhan mau kasih damai sejahteranya. Dan damai sejahteranya itu tidak bisa diambil oleh apapun juga. Tidak bisa di-remove, tidak bisa dilepaskan. Saudara rasanya itu pusing. Saudara rasanya bingung hari depannya kayak gimana. Pada saat Yesus lahir, saudara tahu saudara punya masa depan. You have a future, saudara. Natal, at least bagi saya, ini bukanlah suatu perayaan sekedar perayaan biasa. Natal adalah pengumuman surgawi bahwa Allah tidak jauh lagi. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, saudara. Dia beserta saudara. Saudara kalau ditemani sama orang yang kuayanya minta ampun gitu, saudara jalan juga dadanya itu begini langsung semua. Kalau bisa saya jalan nih sama bos, ya kan? Saudara suka kan? Saya jalan sama orang penting, rasanya bangga sekali. Atau saudara malah minder gitu, kalau jalan sama orang penting. Saudara harus tahu ya, yang orang yang dimaksudkan di sini, itu adalah Yesus sendiri, yang punya langit dan bumi. Saudara butuh apa aja, saudara tinggal ngomong. Benar kan? Kenapa? You have a big God. So ask big things. Saudara kalau punya Tuhan yang besar, ya minta hal-hal yang besar, saudara. Jangan minta kecil-kecilan. Saudara harus tahu karena apa? Kenapa kok saudara bisa berani meminta hal yang besar? Karena perkenanan Tuhan itu rest upon you. Ada di antaramu. Bukan karena kamu baik, tapi karena Yesus. Karena Yesuslah kamu mendapat perkenanan. Amin. Saudara, Allah nggak marah lagi. Allah sudah nggak benci lagi sama kamu. That is the good news. Amin. Dan dia nggak menuntut lagi, saudara. Kalau kamu merasa sering dituntut, kayaknya Tuhan nuntut saya begini, Tuhan nuntut saya begini, pasti Tuhan nuntut saya begini, pasti Tuhan nuntut saya berbuat baik, pasti Tuhan nuntut saya menghasilkan buah, pasti Tuhan tuntut saya. Kalau saya datang ke gereja nih, sebentar lagi, pasti akan dituntut untuk pelayanan. Hey, saudara datang ke gereja untuk apa sih? Saudara, gereja adalah rumah kita. Saudara, kalau rumah itu, harusnya orang nggak saling menuntut kan? Nggak ada tuntut-tuntutan kan? Gitu loh. Kita sering tuntut-tuntutan karena kita merasa bahwa kita sering dituntut sama Tuhan. Kayak Tuhan itu expect sesuatu. Kalau kamu percaya sama saya berkati, sebelum saya berkati, saya menuntut kamu lakukan A, B, C, D, E. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menuntut kamu lagi dan menghukum kamu lagi. God never ever condemn you again. Karena apa? Karena Yesus sudah dituntut di atas kayu salib. Dia sudah dihukum di atas kayu salib. Ngapain hukum Yesus terus hukum kamu? Untuk apa? Apa gunanya Yesus naik ke atas kayu salib dihukum kalau kamunya juga dihukum juga? There's no point, saudara. Amin. Natal adalah deklarasi bahwa surga tersenyum kembali. Sekali lagi saya katakan, Natal adalah deklarasi bahwa surga sudah tersenyum kembali kepadamu. Heaven is smiling on you. Amin. Saudara, dulu dosa memang benar. Dosa itu memutuskan hubungan. Dosa itu memutuskan hubungan antara Allah dengan manusia. But that night,
Malam hari itu, pada saat malaikat memberitakan, dia katakan, Allah tersenyum kembali dalam hidupmu. Jadi, when you see Jesus, waktu saudara lihat Yesus, apa yang saudara lihat? Saudara lihat Tuhan yang kerjaannya nangkepin kamu kalau buat salah, atau kamu melihat Tuhan yang tersenyum kepadamu? Kalau kamu merasa bahwa Tuhan itu pingin nangkep kamu buat salah, kayak Tuhan itu seolah-olah polisi, kamu datang ini, oh iya ya, kamu kalau setahun sekali kamu harus datang loh. Kalau nggak datang nanti kamu dikutuk loh jadi orang Kristen. Please, tonight, hari ini, saudara boleh katakan kepada dirimu, Tuhan tidak marah lagi sama saya. Karena Yesus. Karena Yesus. Sekali lagi ya, favor. Engkau tidak lagi mengejar-ngejar favor itu. Anugerah itu tidak dikejar. Tuhan itu yang memberikan kehidupan sendiri. Dia yang memberikan hadiah itu kepadamu. Engkau hidup karena anugerah. Bukan engkau hidup untuk mendapatkan anugerah. Justru engkau hidup dari anugerah itu. From grace. Saudara, favor itu bukan hasil daripada ibadahmu. Bukan hasil daripada konsistensimu. Anugerah itu bukan hasil dari kesucianmu. Kamu pikir kamu berbuat lebih suci, kamu lebih banyak anugerah. Enggak, saudara. Kenapa lebih banyak anugerah? Karena Yesus. Bukan karena kamu, bukan karena perbuatan dirimu. Favor itu lahir dalam dirinya Yesus. Anugerah itu adalah Yesus sendiri, saudara. Amin. Kemudian anugerah itu diberikan, diimpartasikan kepadamu. Pada malam Yesus lahir, surga mengatakan favor bukan lagi menubuatan. Pernah nggak saudara berpikir, hidup saya ini biasa-biasa saja. Kayaknya saya kurang hoki. Kayaknya saya kurang beruntung. Kayaknya saya kurang favor ya. Banyak hal kok kayaknya gagal terus. Nanti kalau saya berbuat baik, saya akan lebih dapat banyak favor. Favor atau anugerah bukan lagi hal yang ada di masa depan. Anugerah bisa menjadi milikmu hari ini juga. Amin. Saudara harus tahu, anugerah itu bukannya pengajaran. Anugerah adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus itu ada di tempat ini. Amin. Favor sekali lagi, bukan upah atas kinerja kita. Favor itu adalah hadiah dari hatinya yang senang kepada kita karena Yesus. Tuhan senang sama kamu bukan karena kamu itu buat baik. Bukan karena kamu lebih cakep. Bukan karena kamu lebih jago. Bukan karena kamu itu beribadah lebih sering. Bukan karena kamu pelayanan. Dia punya favor sama kamu karena Yesus. Karena Yesus sudah lahir dalam dunia ini. Kemudian apa implikasinya dalam kehidupan saudara? Saudara, pertama, wajah Tuhan itu bersinar kepadamu. That is very important loh saudara. Tahu nggak kalau orang datang, nih ya, orang datang. Pernah nggak saudara gitu ya, masuk ruangan, orangnya cemberut. Muka udah asem, muka udah ditekuk. Kalau muka udah ditekuk, saudara masuk ruangan, bawaannya kepingin keluar ruangan kan? Nggak kepingin ketemu sama orangnya lagi, ya kan? Mendingan saya keluar main game, dibanding saya masuk ke ruangan. Karena apa? Mendadak di dalam ruangan, kamu merasanya siap untuk dihukum. Exactly. Siap untuk dituntut. Apalagi nih? Apalagi nih? Benar nggak? Ya kan? Orang itu rasanya pasti takut. Coba kalau kamu pulang ya, kamu hatinya memang marah gitu. Tapi kamu senyum dulu gitu. Beda saudara. Langsung beda. Ya kan? Begitu, coba aja saudara ditungguin gitu. Di meja makan ya. Saudara lapar nih. Begitu lihat gitu yang di meja makan cemberut semua nungguin saudara. Ini orang kenapa sih nih? Datang telat ditungguin makan gitu ya. Wah pasti saudara sungkan. Mau makan juga gak enak kan? Semua gak enak saudara. Saudara udah ngebayangin yang parah-parah. Nanti saya lagi makan bakalan diomelin, dikatain gitu. Gak enak saudara-saudara. Sangat tidak enak bersama satu ruangan dengan orang yang mukanya gak bersinar kepadamu. Itu artinya bersinar.
Oke? Nah, saudara-saudara, dikatakan di Bilangan 6 ayat 25 sampai 26, dan ini kita perkatakan tiap minggu, saudara-saudara, yaitu doa imam, birkat kohanim, yaitu berkat imam besar, saudara-saudara. Berkat imam besar salah satunya adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau apa? Kasih karunia. Waktu Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, artinya Tuhan punya favor kepadamu. Dan saya katakan sekali lagi, hari ini telah lahir juru selamat, di mana Tuhan bersinar dalam kehidupanmu bukan karena kamu. Tuhan bersinar dalam kehidupanmu karena Yesus. Tuhan, Allah Bapa selalu senang dengan Yesus. Nggak pernah Allah Bapa cemberut sama Yesus. Kalau Allah Bapa nggak pernah cemberut sama Yesus dan engkau ada di dalam Yesus, artinya apa? Tuhan nggak pernah cemberut sama kamu. Enak kan sama orang yang nggak pernah cemberut? Orangnya datang selalu senyum gitu. Orang juga mau ngapa-ngapain enak ngobrolnya. Saudara boro-boro mau ngobrol, mau nyapa aja males, saudara-saudara. Kalau lihat orang muka gitu udah kayak sayur asem, males, saudara-saudara. Beneran. Oke. Kemudian Tuhan, nah akibatnya apa bersinar itu? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau apa? Damai sejahtera. After favor, then comes peace. Setelah Tuhan memberikan anugerahnya, kebaikannya kepadamu, yang tidak mungkin kau balas juga, Dia mau memberikan kepadamu, Dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Artinya, saudara tidak lagi ada permusuhan dengan Tuhan. Saudara selalu oke di dalam Tuhan. Saudara mau datang kapan aja. Saudara, si wajah Bapa itu bersinar-sinar kepadamu. Karena sinarnya itu menunjukkan it's a favor light. Amin. Selalu ada padamu. Kapanpun, dimanapun. Oleh karena wajahnya selalu bersinar, yang terjadi adalah, sekali lagi wajahnya menghadap kepadamu. Tetapi dia pernah nggak memalingkan wajah? Pernah. Satu kali di atas kayu salib Tuhan memalingkan wajah. Kepada siapa? Kepada Yesus. Anaknya sendiri dia palingkan. Karena apa? Begitu luar biasanya pengorbanan Yesus. Hal yang paling susah untuk Yesus itu alami. Karena Bapa itu selalu menghadapkan wajahnya kepada Yesus. Adalah Bapa memalingkan wajahnya. Saudara bisa bayangkan anak saudara datang kepada saudara, saudara nggak anggap. Saudara pernah bayangkan nggak? Saudara sendiri pernah jadi anak kan? Kalau papamu, terutama bapak ya ini ya, bapakmu sendiri memalingkan wajahnya, dia nggak mau lihat kamu terus gitu. Kira-kira apa dalam pikiran kamu? Papa benci sama saya, pasti saya melakukan sesuatu yang buruk. Benar? But the good news today, sekali Bapa memalingkan wajahnya di atas kayu salib, oleh karena Yesus, oleh karena dosa-dosa kita semua, Dia palingkan wajahnya. Hanya sekali. Sampai Tuhan Yesus sendiri bilang, Ilahi, Ilahi, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya apa? Bapa, jangan tinggalin aku. Jangan biarkan aku sendirian. Sejak saat itu, waktu itu, Yesus merasa paling sendirian. Paling ditinggalkan. Supaya kamu tidak pernah mengalami kesendirian. Tidak akan pernah mengalami kesendirian. Yesus pada saat ditinggalkan sama Bapaknya, gak ada damai, saudara. Absence of peace. Amin. Kalau seorang yang memalingkan wajahnya daripadamu, dia lagi gak senang sama kamu. Kamu pikir kamu bisa berdamai dengan orang itu? Kalau seseorang merasa punya terhukum nih, ada sesuatu ganjelan di dalam hati, pasti dia nggak enak ngomongnya sama orang itu. Pasti, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu apa mungkin kau sedang ada sesuatu, entah ganjelan sama seseorang. Saya nggak tahu. Tetapi biarlah hari ini damai sejahtera Tuhan turun oleh karena Yesus. Biarlah favor daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus menyelamatkan hubunganmu. Menyelamatkan setiap pernikahan yang mungkin saat ini
rasanya kayaknya belah. Kayaknya kamu sendirian aja. Kayaknya kamu ditinggalin sama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di dalam Yesus, wajah Tuhan tidak pernah berpaling daripadamu. Justru wajahnya selalu bersinar-sinar di hadapanmu dengan sukacita. Bahkan di dalam hari-hari terburukmu. Pernah nggak kamu ngalamin hari buruk? Pernah nggak kamu merasa bersalah? Kamu merasa nggak layak banget? Justru dalam hari-hari terburukmu, ketahuilah Tuhan wajahnya tidak pernah berpaling daripadamu. Bukan karena kamu, bukan karena perbuatanmu, tapi karena Yesus. Karena Yesus sekali lagi, dia nggak pernah memalingkan wajahnya daripada kamu. Even in your worst day. Berikutnya, apa benefitnya? Saudara-saudara diterima. Tidak pernah dihakimi, saudara-saudara. Saudara selalu diterima. Efesus 1 ayat yang ke-6 katakan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saya juga suka bahasa Inggrisnya di sini lebih pas gitu kayaknya. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Saudara, kata accepted, perkenanan. In the beloved. Belovednya siapa? Yesus. That's why ini adalah ayat daripada gereja kita. God's beloved church. Kita perkatakan diri kita adalah gereja yang diperkenan oleh Tuhan. Gereja yang dikasihi oleh Tuhan. Itu perkataan kita. Karena apa? Saya lebih percaya Tuhan mengasihi saya daripada orang lain yang mengatakan, oh iya, gereja kamu kayaknya sombong banget. Kamu doang yang dikasihi. Enggak, saudara. Itu pernyataan iman, saudara. Karena ada hari-hari di mana kita tidak merasa dikasihi. Kita merasa ditolak. Ada hari-hari di mana kita merasa perkenanan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Saudara jangan berpikir di dalam GBC gitu, oh udah khotbahnya udah banyak grace-nya, kemudian orang-orangnya pasti mentok semuanya. Oke banget semuanya. Belum tentu, saudara. Namanya manusia, ada ups, ada down-nya. Benar? Kadang mood-nya manusia ada up, ada down. Puji syukur sama Tuhan, Tuhan punya mood nggak up and down. Dia nggak moody, dia nggak pernah baperan sama kamu. Dia justru selalu tersenyum, selalu memperkenan kamu. That's why dikatakan accepted, selalu diterima, saudara. Saudara pernah ditolak proposal? Enak nggak rasanya? Nggak enak kan? Saudara selalu diterima nih di sini. Saudara kalau selalu diterima enak nggak? Enak. Saudara buat salah pun, saudara tetap ngadep. Kamu akan tetap diterima sebagai anak Bapa. Nggak pernah ditolak dari anaknya Bapa. Separah-parahnya kamu. Bukan karena perbuatan kamu sekali lagi, tapi karena Yesus. Karena Yesus kamu diterima. Nah, menariknya kata karitu, boleh ditayangkan sekali lagi. Karitu di sini, di dalam perjanjian baru, cuma ada satu doang. Kalau kamu cari kata karitu, ada satu perkataan lain. Yaitu di Lukas 1 ayat ke-28. Ini adalah perkenanan yang sama. Yaitu pada saat ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Siapa yang percaya Maria adalah orang yang sangat diberkati? Orang yang sangat diperkenan? Udah pasti Maria itu bukan orang yang terkutuk. Dia adalah orang yang diperkenan. Bahkan dia bilang, Maria itu orang yang paling di-favor sama Tuhan. Berdasarkan dari ayat ini aja, malaikat mau lu langsung ngomong sama Maria. Kabarnya terus baik, gak ada satupun kabar buruk yang disampaikan kepada Maria. Benar? All good news. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan, having come in, the angel said to her, rejoice, highly favored. Karitu, itu adalah perkataan kedua. Kata Yunani kedua yang dipakai. That's it. Dalam setiap kitab perjanjian baru, saudara tidak akan menemukan dua kata, cuman satu kata lagi. Satu kata yang tadi Efesus 1 ayat 6, yang kedua Lukas 1 ayat 28. That's it. Aneh ya.
Tapi nyata, highly favored one, the Lord is with you. Hari ini adalah hari yang sama. Tuhan katakan dalam kehidupanmu, karena Yesus sudah datang, karena Yesus lahir dalam dirimu, dia katakan, oh you are highly favored. You are carried too. The Lord is with you. Tuhan sedang bersama-sama denganmu. Kamu mau jungkir balik, Tuhan tetap bersama denganmu. Kamu mau moodnya oke, mau moodnya nggak oke, Tuhan tetap bersamamu. Kalau orang bersama Tuhan, semuanya bisa dihadapin. Hari-hari itu kamu paling nggak kamu masih bisa tersenyum lah. Kayak lukisan ini. Lukisan ini tersenyum ini. Saudara bisa lihat ya, lukisannya tersenyum. Karena apa? Karena Yesus. Bukan karena dirimu. Apa yang terjadi? Kamu bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lahir. Di dalam Kristus, engkau bukan orang yang berdosa, yang berusaha untuk diterima. Engkau adalah orang benar yang sudah diterima selama-lamanya. Nggak pernah orang benar diterima, terus ditolak lagi. Orang benar diterima, ditolak lagi. Dikit-dikit, habis diterima, dibuang. Anak yang sudah diterima, dibuang lagi. Itu menjadi anak yang sangat bingung. Sebenarnya saya diterima apa enggak? Saudara pernah enggak? Gitu ya, kadang diterima gitu, kadang enggak gitu. Kadang ngadep orang tua, saya pernah sih, saya sering. Dulu bahkan mau ngadep orang tua aja takut gitu loh. Kenapa? Takut ditolak. Saya mengalami penolakan banyak. Tapi pada saat mengalami penolakan, kadang-kadang orang tua saya baiknya minta ampun. Terlalu baik bahkan, sampai takut saya akan kebaikannya. Pernah loh, saya masuk gitu ya ke kamarnya gitu. Kayaknya aduh bakalan apa nih. Begitu dipanggil, bawaannya udah buruk melulu. Setiap kali dipanggil ke tempatnya papa mama, itu udah pusing mikirin gitu ya. Kira-kira hukuman apa yang bakalan saya, pasti saya dikritik terus gitu. Pasti saya akan dikasih tahu, dinasehatin terus. You know, pemikiran-pemikiran yang negatif itu akhirnya menyebabkan saudara berpikir negatif tentang Tuhan. Bahwa Tuhan kadang menerimamu, kadang enggak, kadang menolak, kadang benci sama kamu bahkan. Kalau lagi benci gitu ya, kan lumrah. Tuhan bencilah. Orang kamu berbuat dosa terus, pasti Tuhan benci. Well, saudara, ingat, Tuhan menerimamu bukan karena perbuatanmu. Tuhan sudah bayar setiap dosa. Apakah Tuhan pernah kaget? Wih, ada dosa yang baru nih. Saya timbang-timbang dulu dah mau terima apa enggak nih. Enggak loh saudara. Semua dosa sudah dipakukan di atas kayu salib. Dosa yang lama, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang sudah dipakukan di atas kayu salib. Engkau diterima basisnya karena Yesus, bukan karena dirimu. Ketiga, saudara mengalami damai yang menggantikan ketakutan. Ada peace, saudara. Damai itu di-restore. Roma 5 ayat yang pertama katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara ingat ya, saudara dibenarkan bukan karena saudara berbuat baik. Saudara dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau saudara masih meragukan, saudara cukup lihat. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu sudah memberikan dirinya. Dia nggak bisa menunjukkan kepadamu bahwa dia lebih mengasihi dirimu lebih lagi, itu nggak bisa. Sekali dia naik ke atas kayu salib, dia udah berkata, sudah selesai. Artinya apa yang udah diselesaikan? Semua hutang-hutangmu, dulu, sekarang, sampai nanti, sudah selesai. Hutang perbuatanmu, hutang dosa-dosamu, semuanya sudah diselesaikan sama Yesus di atas kayu salib, saudara. Kalau saudara berpikir, oh, mana bisa kayak begitu? Itu terlalu baik. Bagaimana caranya orang itu bisa berbuat seperti itu? Ya, kalau saudara mungkin nggak bisa. Tapi kita ngomongin Tuhan Yesus. Kenapa? Dia mau menerima setiap perbuatan burukmu. Setiap dosa-dosamu. Itu dia terima. Yaitu sekali ya, di atas kayu salib. Di luar itu nggak ada, saudara. Saudara bisa melihat betapa baiknya dia. Saudara bisa melihat
Tuhan itu udah berdamai loh sama saudara. Udah nggak ada urusan soal dosa lagi. Kenapa kamu masih ungkit-ungkit soal dosa-dosamu? Why? Itu pertanyaan. Kenapa kamu masih ungkit soal rasa? Aduh, saya rasa bersalah karena ini. Aduh, saya rasa bersalah karena ini. Yang terjadi adalah pikiranmu akan selalu dikutak-atik, dibingungin sama iblis. Itu yang jadi masalah. Iblis selalu bilang, nggak mungkin Tuhan sebaik itu kan? Nggak ada Tuhan sebaik itu. Mana mungkin? Loh, tapi ini di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Iman itu apa sih? Kamu percaya kan? Kemudian apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, saudara mau percaya nggak? Saudara nggak percaya pun, saudara itu sudah berdamai loh sama Tuhan. Itu tidak mendinai, tidak menyangkal kebenarannya bahwa Tuhan selama-lamanya sudah berdamai dengan saudara. Kalau Tuhannya berdamai, berarti kan masalahnya pikiran saudara sama Tuhan, bukan pikiran Tuhan terhadap saudara. Pikiran Tuhan terhadap saudara oke-oke aja. Tapi kalau kamu pikirannya negatif sama Tuhan, ya susah. Ya kan? Jadi urusannya itu cuma apa? Masalahnya urusan di kepala saudara-saudara. Kadang kita ini suka mikir yang enggak-enggak mengenai Tuhan. Karena apa? Kehidupanmu lagi buruk, pasti Tuhan marah sama saya. Karena gara-gara ini, gara-gara itu. Tuhan udah gak pernah lagi. Amin. Waktu malaikat Tuhan bilang, damai sejahtera, peace on earth. Yang dia maksudkan bukan damai dari perang, damai antar negara. Enggak. Nggak pernah damainya itu ngomongin politik. Nggak pernah, saudara-saudara. Karena apa? Selama masih ada dunia ini, selama-lamanya pasti akan ada perang. Selama ada manusia yang masih hidupnya, pasti mementingkan diri sendirilah semuanya lah ya. Kita percayalah bahwa Tuhan juga tahu akan hal itu. Tapi saudara, Tuhan nggak pernah ngomongin mengenai damai. Soal perang-perangan di dunia. No. Yang dia ngomongin apa sih? Rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Itu yang dia ngomongin, saudara. Damai ini berkata, God is on your side, never against you. Dia nggak pernah melawanmu. Amin. Hubungan dengan Tuhan yang dipulihkan, begitu pentingnya. Sampai saudara itu, Tuhan mau make sure, bahkan rasa nggak enak pun sama Tuhan, dia mau eradicate. Dia mau hancurkan itu semua. Saudara pernah nggak? Pernah ada masalah sama orang, terus hubungan sama orang itu nggak sama lagi kan? Nggak mungkin sama lagi. Saudara kalau berantem lah ya gitu ya, saya nggak bakalan mau telepon itu orang lagi. Ngelihat mukanya nggak mau, ketemu di jalanan. Nah saudara mau ngomong apa? Nggak mau lihat muka orang itu? Ya kalau saya sering ngumpet-ngumpet sih kalau lagi nggak enak sama orang itu. Saya akan ngumpet kemana, saya akan pergi kemana gitu. Ngumpet balik tong sampah, di balik tiang gitu. Sering. Karena nggak enak ketemu orangnya. Setiap kali ketemu orangnya itu, saya pernah berantem lagi sama dia. Saya sampai sering ngomong sama diri saya sendiri. Kalau bisa saya hidup berdamai sama semua orang. Tapi ya namanya manusia ya. Bagaimana saudara bisa hidup damai dengan semua orang? Nggak mungkin. Makanya dibilang, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Tapi kalau hidup damai, habis itu orang itu yang nge-abuse terus, repot kan? Ya kan? Belum tentu orangnya mau berdamai dengan saudara. At least, saudara harus tahu, engkau berdamai dengan Tuhan. Dan Tuhan berdamai denganmu. Itu nomor satu, saudara. Amin? Kalau Tuhan udah berdamai sama kamu, artinya apa? Heaven is on your side. Surga itu di pihakmu terus. Kenapa kamu khawatir? Amin. Yang berikutnya, Allah itu bersuka cita atas hidupmu. Wow. Pernah nggak? Bukan cuma berdamai loh ini. Tuhan itu seneng sama kamu. Tuhan itu happy sama kamu. Bukan karena kamu, woi, Tuhan happy sama saya. Karena apa? Saya jago ya. Saya lebih oke, saya lebih keren. Enggak, karena Yesus. Amin. Favornya Tuhan itu dirilis. Coba kita baca di Sefanya 3 ayat 17. Dikatakan demikian. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena
engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pernah nggak saudara ngalamin, saudara nggak ngapa-ngapain, Yesus yang menang, tapi Tuhan yang bersorak-sorak untuk kamu. Saudara, Yesus itu sudah menang atas apa? Dosa dan maut. Yang menang itu Yesus. Allah saat ini bersukacita, bahkan dia bersorak-sorai. Karena kita semua ada dalam pihak yang menang. Cuman kita ada dalam pihak yang menang. Oke? Karena itu kita disebut lebih dari pemenang. Karena apa? Ada di pihak yang menang. Kamu juga nggak memenangkan pertarungan dosa dan maut kan? Kamu perang apa? Sudah pernah menang lawan dosa? Di sini, oh ya saya bisa, Pastor. Oke, kalau yang udah mikirin, kenapa Pastor Yudi khotbahnya lama banget? Itu kamu sudah berdosa. Kenapa sih? Saya dari sini, saya lewatin itu gantungan-gantungan yang luar biasa. Udah mulai mikirinnya gantungan. Kenapa Pastor Yudi khotbahnya lama? Nah, itu udah berdosa, saudara. Ingat, itu dosa yang tidak membawa maut. Haleluya. Saudara, ini yang main bola pasti tahu ini. Kemarin kayaknya seru banget, ada MU, ada Chelsea, ya kan? Wah, kayaknya ini. Saya nggak gitu paham mengenai bola. Tapi yang saya tahu, satu orang, gara-gara golnya satu orang, itu dia yang main loh. Harusnya dia yang sorak-sorak kan. Tapi semua yang cheering itu kayak seolah-olah mereka ikut main. Wah, main gitu ya. Kenapa? Ya mungkin ada taruhan atau kayak gimana gitu ya. Taruhan saya lumayan nih. Hari ini cuan gede nih gitu ya. Lumayan nih saya menang nih taruhan. Well, saudara, saudara aja ngelihat pemenang jagoan saudara menang, saudara aja sorak-sorai. Ini bukan cuma itu. Pendukungnya semua, bahkan orang di tengah jalan ngelihat pendukungnya, pendukungnya misalnya Manchester United gitu ya menang ya, MU menang nih gitu ya. Pendukungnya bisa sampai lari-lari ke jalan-jalan gitu ya. Ngelihat orang, pakai baju merah, mereka ikut teriak-teriak sama sekali. Wah, gitu di-cheering. Padahal dia juga nggak main, dia cuma supporter doang. Bener gak? Iya. Kenapa? Itulah hatinya Tuhan itu bergirang untukmu. Dia itu sukacita. Dia bersorak-sorai karena Yesus menang. Dan kamu ditempatkan dalam Yesus, sebab itu dia bersorak-sorai karena kamu. Dia itu happy sama kamu. Dia cheering you up. Bahkan dia mau menyemangatimu pada saat kamu lagi ngedown. Dia tetap bersorak-sorak untuk dirimu. Come on. Amin. Saudara, bukan cuma itu aja. Let me tell you another one. Hidupmu, bukan hanya Tuhan senang sama kamu. Hidupmu itu dikelilingi oleh favor. Favor is surrounding you. Mazmur 5 ayat 13 katakan demikian. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalau saudara berpikir perisai itu seperti depan, begini ya, ngadep depan gitu ya, saudara kena ke perisainya. Perisainya yang dimaksud di sini, itu perisainya 360 derajat, saudara. Dia melingkupimu senantiasa, 365 hari, 24 jam itu dilingkupi oleh perisai ini. Tapi persyaratannya cuma satu, engkau memberkati orang benar. Kalau saya bilang, kamu harus benar dulu kehidupanmu. Baru Tuhan mau memagarimu dengan perisai. Sampai kapan kamu hidup benar? Saya mau nanya. Begitu kamu buat salah, perisainya hilang. Wing. Benar gak? Saudara mikir kan? Kapan saya bisa hidup benar? Saya berusaha sih. Minggu ini lagi oke nih. Dagangan oke nih. Karena apa? Mungkin karena saya buat benar kali. Itu kebanyakan orang berpikir demikian. Tetapi ingat, God bless the righteous. Ini bukan orang yang hidupnya benar, tapi orang yang dibenarkan karena Kristus. Karena Kristus buat benar, kita semua menerima kebenaran.
Nah, terus kesalahannya bagaimana? Kesalahannya dia yang nanggung, kamu yang terima benarnya. Gak adil Tuhan. Ya emang gak adil. Mau adil? Mau coba adil? Kalau mau sama-sama adil, gak ada satu orang pun masuk surga. Tidak selayaknya kita semua masuk surga. Tidak selayaknya kita diberkati. Tidak selayaknya kita dapat anugerah. Yet, Tuhan mau bilang sama kamu hari ini, Tuhan memberkati orang yang dibenarkan. Dan kamu lahir di dalam Kristus, kamu ada di dalam Kristus, sebab itu kamu disebut orang benar. Katakan bersama saya, ayat ini untuk saya. Sekali lagi, berarti kalau yang nggak mau diberkati ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, berkatnya lebihan untuk yang tadi ngomongnya paling kenceng, berkatnya lebih banyak. Oke, bilangin Mazmur 5 ayat 13, ayat ini untuk saya. Ayat ini untuk saya. There you go. This verse is for you. Kamu layak untuk dianugerahi dengan perisai. Si anugerah seperti perisai itu kapan sih? Apakah sampai engkau berbuat dosa? Enggak. Selama-lamanya, selama Yesus ada di dalam dirimu, selama itulah anugerahnya selalu ada. Amin. Si favor ini bukan sekedar perasaan damai saat Natal aja. Favor itu adalah posisi yang kekal di dalam kehidupanmu, di dalam Kristus Yesus. Ingat ya, kondisinya cuma satu, di dalam Kristus Yesus. Dan kau selama-lamanya berjalan, doamu selalu didengar sama Tuhan. Yang kedua, langkahmu selalu dituntun sama Tuhan. Itu favor, saudara. Ketiga, masa depanmu pasti aman. Yang keempat, kamu dapat perlindungan yang ilahi. Yang kelima, kamu punya damai yang menetap dalam dirimu. Damaimu itu nggak bisa diusahakan, saudara. Kamu berusaha damai terus. Ya kan? Inner peace. Inner peace. Sampai kungfu pandanya capek inner peace. Nggak bisa, saudara. Kamu nggak bisa ngomong inner peace terus sampai dapat damai. Damai itu cuma didapat satu aja. Yaitu pada saat favor itu turun dalam kehidupanmu, engkau percaya dengan iman. Amin. Amin. Hidup yang menyadari favornya Tuhan atau anugerahnya Tuhan adalah hidup yang berani, hidup yang tenang, dan hidup yang penuh dengan harapan. Amin. Saudara, enak kan hidup dalam favor kan? Hidupmu itu enak, ngadep masa depan oke. Saya tahu masa depan pun susah untuk dilihat. Berat, emang gak gampang saudara. Saudara pikir, oh ya enak masa depan tuh lancar semuanya. Enggak. Hidup dalam favor artinya, kamu mungkin butuh pertolongan saat itu, tapi pertolongan itu langsung datang daripada Tuhan sendiri. Hidup kita ini adalah hidup yang bergantung tuh sama favor. Saudara bisa ngomongin apa aja, saudara bisa menjagokan, rasanya saya nggak mungkin kalah deh di sini. Kalau Tuhan udah tutup jalan, nggak ada satu orang pun yang bisa buka jalannya, amin. Saudara mungkin merasa banyak jalan saat ini ditutup. Saudara mungkin merasa masa depanmu kayak ketutup semuanya. Saudara merasa kesehatanmu nggak ada harapan. Saudara merasa kenapa kok saya sakit terus? Kenapa kok saya mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan saya? Ingat, kasih karunia Tuhan masih ada hari ini. Kasih karunia Tuhan berpihak kepadamu. Amin. Saudara, saya ingin mengundang saudara mungkin yang baru pertama kali mendengar tentang kabar baik ini. Kamu mungkin hanya pernah dengar, tapi kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Syaratnya cuma satu, saudara. Sangat mudah. Saudara cukup percaya. Tuhan gak kasih syarat yang aneh-aneh. Dia cuma minta kamu percayakan kehidupanmu ke dalam tangannya. Kalau engkau belum pernah mempercayakan kehidupanmu ke dalam tangannya, dan hari ini kau mau berkata, Tuhan Yesus, aku mau serahkan hidupku untuk aku mungkin saat ini hidupku ini nggak ada biasa-biasa, bahkan mungkin cenderung buruk, mungkin cenderung banyak hal yang nggak benar. Tapi aku mau serahkan kehidupanku ini apa adanya
ke dalam tangan-Mu. Saya mau Engkau yang pegang kehidupanku, pegang kendali. Saya mau Engkau lahir dalam diriku, Engkau ada di dalam diriku, dan aku ada di dalam dirimu. Aku mau Engkau berdamai. Aku mau merasakan damai itu. Kalau engkau berdoa demikian, dan kau mau berkata, Tuhan, aku mau percaya. Kau bisa berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan aja, Tuhan Yesus, aku percaya hari ini damai itu telah lahir. Hari ini damai itu berkata, aku tidak lagi bermusuhan denganmu. Tuhan tidak lagi bermusuhan denganku. Surga tersenyum saat Yesus dilahirkan. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku mengucap syukur atas penebusan dosa dan pelanggaran yang aku telah lakukan, bahkan yang aku akan lakukan. Setiap dosa sudah ditebus di atas kayu salib. Hari ini aku dibenarkan bukan karena perbuatanku, tapi karena imanku di dalam Yesus. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupanku. Amin.